Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Teman-teman, dalam video ini kita akan membahas dalam algoritma machine learning, yaitu algoritma ID3 untuk klasifikasi. Ya, apa itu algoritma ID3 dan bagaimana langkah-langkah perhitungan dalam Excel? Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Algoritma ID3. Algoritma ID3 adalah singkatan dari Iterative Dichotomizer Tree. Ya, algoritma ini itu biasa digunakan untuk membuat sebuah pohon keputusan atau decision tree yang ditemukan oleh John Rosquindon ya pada tahun 1979. Ia mengadopsi information theory dari Claude Shannon. Kemudian algoritma ID3 itu prosesnya ya, dia adalah merubah dari sebuah dataset atau tabel data itu ya ke model pohon atau tree. Kemudian dari model pohon itu dibentuklah sebuah node dan root ya, node dan root. Kemudian dari situ ketika sudah terbentuk menjadi model pohon, node dan root, ditariklah sebuah kesimpulan yaitu rule atau aturan. Dari secara umum, algoritma ID3 adalah merubah dari tabel data tabel ya, dirubah ke menjadi model tree, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjadi sebuah aturan. Jadi output algoritma ID3 adalah sebuah aturan yang bisa digunakan untuk klasifikasi. Kemudian arsitektur dari pohon keputusan itu sendiri atau decision tree adalah ada 3 bagian, teman-teman. Ini ada contoh ya, ini contoh dari decision tree yang sudah ada. Dari sini ini ada 3 bagian, teman-teman, yaitu yang pertama adalah root node, yaitu node yang terletak paling atas dari suatu pohon. Nah, kemudian ada yang namanya internal node percabangan ya, node percabangan. Node percabangan ini hanya terdapat satu input dan mempunyai minimal dua output. Nah, kalau teman-teman ya bisa dilihat di sini ya, yang sini ini adalah internal node student, itu mempunyai input hanya satu ya, kurang atau sama dengan 30. Kemudian outputnya ada 2 di sini, minimal dia punya 2 output ya, outputnya ada 2, no dan yes ini. Nah, ini adalah outputnya, teman-teman. Nah, kemudian contoh internal node yang lain adalah lebih dari 40 ini. Inputnya credit rating maksudnya ya, credit rating. Inputnya adalah lebih dari 40 ya. Ini adalah inputnya. Kemudian outputnya ada 2 di sini. Ada fire sama excellent, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi, teman-teman, bagian ketiga yaitu internal node sudah, sekarang adalah leaf node ya, dimana leaf node ini adalah node akhir. Nah, dia hanya memiliki satu input ya dan tidak memiliki output. Setiap leaf node ini dia menandai sebuah label dari kelas atau target dari sebuah data gitu ya. Contohnya yang hijau-hijau ini, teman-teman ya, yang hijau-hijau itu ini ya, yang di kira hijau-hijau ini adalah leaf node, teman-teman. Dia memiliki terdapat satu output
ya kan. Contoh ini ada no outputnya, yes outputnya, di sini ada fire, dan sini ada excellent, ya kan. Dan satu lagi di sini ada 31 sampai 40 ini inputnya, dan dia tidak memiliki output. Nah, ini kan tidak ada outputnya ya. Di sini tidak ada outputnya, ini juga tidak ada outputnya. Nah, ini juga tidak ada outputnya di sini teman-teman. Nah, sama di sini juga tidak ada outputnya, dan inilah yang disebut leaf node ya. Ini yang disebut leaf node. Oke, itu teman-teman. Jadi arsitektur pohon keputusan decision tree itu ada 3: root node, internal node, dan leaf node ya. Kemudian kita lanjut teman-teman ya. Oke, kemudian kita masuk ke tahapan algoritma ID3. Ada 5 tahapan. Yang pertama menyiapkan dataset, menghitung nilai entropi, menghitung nilai gen, kemudian membuat node cabang dari nilai gen yang terbesar, kemudian mengulangi beberapa langkah di atasnya. Nah, pertama kita menyiapkan dataset dulu teman-teman. Misalkan ada dataset seperti ini ya. Jadi kita siapkan dulu datanya yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah aturan tadi pemodelannya. Kemudian kita menghitung nilai entropi. Apa itu entropi teman-teman? Entropi adalah sebuah keberagaman. Jadi nilai maksimumnya 1. Ketika mendekati 1 berarti keberagamannya banyak ya, masih keberagamannya itu maksimum ya. Jika nilainya 0 itu keberagamannya minimum ya, antara kasus 1 atau kejadian 1 dengan kejadian satunya itu frekuensinya itu minimum. Ada satu yang dominan, yang satu yang tidak dominan. Ketika nilai maksimum 1 keberagamannya itu bisa jadi antara A dan B kejadiannya itu ada sama-sama hampir banyak gitu ya. Nanti kita lihatlah di studi kasus ya. Kemudian entropi itu dapat dihitung dengan persamaan ini ya. Entropi sama dengan min P dikali log 2P, di mana S adalah himpunan kasus, N adalah jumlah partisi S ya, kemudian P adalah proporsi dari SI terhadap S. Nah, untuk lebih jelasnya nanti sekali lagi kita akan bahas di bagian kedua tentang di bagian di Excelnya perhitungannya ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya information gain atau perolehan informasi di sini. Nah, setelah menghitung entropi kita menghitung nilai gain teman-teman. Nah, nilai gain ini itu didapat dari entropi kemudian dikurangi SI per S. SI adalah jumlah kasus pada partisi ke I, kemudian S adalah jumlah kasus dalam S ya, dikali entropi SI, di mana SI adalah entropi untuk membuat sampel-sampel yang memiliki nilai SI. Mungkin teman-teman masih bingung ini yang mana sih SI, yang mana sih S gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Setelah menyiapkan dataset, entropi, dan nilai gain, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan nilai gain, kita membuat node cabang dari nilai gain yang terbesar ya. Kita buat node dulu, kemudian setelah kita mendapatkan node dari gain yang terbesar, kita ulangi langkah-langkah dari 4 sampai 5 hingga semua node terpartisi. Dalam artian apa? Semua node terpartisi yaitu artian semua node itu statusnya, node yang paling bawah ya teman-teman, semua node statusnya adalah leaf node ya, tidak ada internal node. Jika ada yang statusnya internal node itu nanti masih kita harus mengulangi langkah-langkah 2 sampai 4 sampai semuanya terpartisi menjadi statusnya adalah leaf node gitu. Oke, untuk mempermudah pemahaman kita pelajari studi kasus ya teman-teman. Jadi ada sebuah data seperti ini ya. Ini adalah misalkan datanya adalah sebuah riwayat transaksi di sebuah toko komputer. Jadi
pemilik toko komputer tersebut ingin memprediksi pelanggannya ini. Gunanya atau apa? Dia akan memprediksi agar bisa menawarkan barangnya dengan efektif gitu ya. Dia akan memprediksi pelanggan itu nanti kira-kira membeli apa enggak itu ya, membeli produknya apa tidak, dengan memanfaatkan data transaksi yang ada dari toko yang dia miliki. Nah, di sini ada datanya, tampilnya adalah ada apa? Kriteria age, umur, income, student, credit rating, dan putusannya adalah base komputer. Nah, gitu ya. Nah, kemudian suatu saat misalkan ada seorang X di sini, data baru atau pelanggan baru dengan kriteria umurnya kurang atau sama dengan 30, income-nya medium, kemudian dia termasuk pelajar, student yes ya, kemudian credit ratingnya fair. Nah, kira-kira si pelanggan baru ini nanti keputusannya dia akan membeli komputer atau tidak, gitu ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk ke studi kasus ya, kita meluncur ke TKP Excel. Oke, di bagian kedua ini kita akan lebih detail mempelajari langkah-langkah perhitungan ID tree dari sebuah kasus yang sudah dijelaskan di bagian pertama tadi, bahwasanya ada data histori data di sebuah toko komputer, kemudian akan digunakan untuk memprediksi pelanggannya apakah membeli komputer apa enggak gitu ya. Yang pertama kita siapkan datanya, jadi teman-teman buat data seperti ini dulu di sebuah Excel ya. Ada atribut X, income, student, credit rating, dan base komputer. Nanti teman-teman bisa download aja file ininya ya, file Excel yang nanti saya sediakan di link deskripsi. Oke, kemudian langkah kedua setelah kita siapkan data ya, kemudian kita akan mencari entropi teman-teman. Entropi, setelah cari entropi, ketika ketemu entropi, kemudian kita cari gain. Setelah kita cari gain akan membuat root node yang paling atas dulu. Nah, oleh karena itu kita butuh sebuah tabel pembantu untuk menghitung itu tadi. Teman-teman buat seperti ini ya tabelnya, dimana yang pertama kita akan mencari semua kejadian yang ada, kemudian kita menghitung entropinya, kemudian kita akan menghitung kejadian setiap atributnya, dan kita akan menghitung entropinya, begitu seterusnya sampai ke bawah gitu ya. Oke, fokus teman-teman, kita akan mulai. Pertama kita lihat jumlah kasusnya atau total kasusnya, kejadiannya ada 14 total datanya ya. Kalau teman-teman ini membutuhkan formula, silahkan buat formula, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau datanya banyak ambil aja pakai formula gitu ya. Oke, kemudian kita cari yes no, ini adalah kita ambil dari kejadian labelnya adalah atau targetnya adalah base komputer ya. Nih di sini. Nah, kita akan cari di sini berapa banyak kejadian base komputer yang yes dengan cara kita pakai count if gitu ya. Kemudian kita blok di sini. Ingat teman-teman, di sini nanti sesuaikan versi Excel teman-teman ya. Kalau saya ini versi Excel yang 2019 itu di sini suruh memilih range-nya, kemudian ada semikolom di sini titik 2. Kalau teman-teman misalkan di versi yang lain bisanya koma gitu ya. Baik, kemudian setelah dipilih kriterianya ya, kolomnya, range-nya, kemudian titik 2 atau semikolon, kemudian kita tentukan kriteria yang kita hitung, yaitu yes ya. Kemudian yang no juga gitu teman-teman, pakai ini aja ya, daripada kita menghitung satu-satu dan nanti ada kesalahan ya. Kriterianya adalah di sini no. Oke, kemudian setelah itu kita cari entropinya ya. Ingat entropi di sini ini entropi total keseluruhan data ya. Entropinya di sini ada min P dikali log 2 P, di mana P itu adalah proporsi dari SI terhadap S. SI adalah ini teman-teman, SI adalah yang kejadian yang yes atau no nya ya, sub kejadiannya lah, gampang lah gitu ya, sub kejadiannya yang ada di value yang ada di setiap kriteria.
Oke, nah kita sekarang hitung teman-teman. Di sini kita masukkan formulanya. Ingat di situ ada min ya, ada min, kita pakai kurung dulu di sini min P. Ingat ya, P pertama adalah kita cari proporsi yes terhadap seluruh kasus. Proporsi yes terhadap seluruh kasus, berarti P yang pertama adalah yes 9/14 teman-teman. 9/14 kita kurung ya, kemudian dikali log. Oke, tab, kemudian log numbernya sama di sini P, berarti dia 9/14. Ini P yes ya, P yes terhadap yes, yaitu kemudian base nya adalah base 2 karena log 2.2 log 2. Oke, nah kemudian kita tutup di sini. Oke, kemudian ditambahkan karena ini ada dua kejadian yes sama no ya, ada dua kelas, ada dua label ya, maka kita tambahkan ini proporsi P no terhadap seluruh kasus terhadap seluruh kejadian gitu ya. Berarti kita tambahkan lagi, kemudian kita kasih min lagi, min P, berarti P yang no 5/14 ya, dikali lognya no lagi 5/14. Oke, fokus ya teman-teman. Log per 14, base nya adalah 2. Oke, dan saya tutup lagi di sini kurungnya ya. Oke, kemudian kita enter, ketemu di situ adalah 0,940 sekian. Nah, ini nilai entropi di bagian pertama sudah jelaskan bahwa saya maksimal itu adalah 1, minimal adalah 0. Ketika dia mendekati 1, berarti kejadian ini adalah bervariasi beragam ya, sangat beragam. Artinya yes ada 9, no ada 5 dari 14 kasus, ada 14 kejadian tuh. Nah, nanti ada suatu saat entropinya 0 ya, ketika ada kasus yang berbeda. Nanti kita lihat di sini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk melihat entropinya ya, lihat entropinya. Kemudian setelah itu kita cari di sini jumlah kasus total X umurnya yang kurang atau sama dengan dari 30. Oke, kita pakai count if ya kan, X yang kurang dari 30. Oke, tab atau enter boleh. Kemudian nah sekarang kita cari jumlah kejadian atau kasus di mana yang umurnya kurang atau sama dengan 30 namun by komputernya yes. Ingat ya, berarti ada dua filter di sini. Kita pakai count if, ada s-nya. Kita cari di mana umurnya yang lebih ada kurang dari sama dengan 30 ya. Setelah kita ketik kriterianya, kita titik 2 lagi, titik koma, kemudian kita ambil yang dia base komputernya, kita pilih base komputer ini ya, yang base komputernya adalah yes ini ya. Oke, kita tab, ada 2. Untuk lebih jelasnya lagi saya ulangi lagi ya, yang untuk di sini ada 2 filter. Sekarang kita cari di mana jumlah kejadiannya yang umurnya kurang atau sama dengan 30 ya kan, kemudian base komputernya yang no. Nah, ada 3 gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya sekarang kita cari jumlah kasus yang umurnya ya, kita pakai count if karena ada dua filter, lebih dari 1 filter ya. Kita cari umur yang 31 sampai 40 ya kan, kemudian ini cuman 1 ya teman-teman, lupa ini. Oke, cuman 1, belum sampai itu ya, berarti kita pakai count. Nah, ini dia range-nya X yang lebih 31 sampai 40.
Nah, baru di sini kita pakai dua filter ya, pakai CONIF. Kita akan mencari jumlah kejadian kasus di mana X-nya umurnya itu 31 sampai 40 dan base komputernya adalah yes. Oke, base komputernya adalah yes. Ada 4. Dari 4 seluruh kejadian ini ternyata seluruhnya ada 4-4-nya yes. Berarti otomatis di sini yang 0 adalah kosong. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kita cari CONIF sekarang total umur yang lebih dari 40 itu ada berapa ya, ada 5. Kita cari sekarang CONIF, mana tadi CONIF, kita cari umurnya yang lebih dari 40 ya, namun dia base komputernya adalah yes. Oke, tab ada 3, berarti di sini otomatis dia ada 2 ya teman-teman, karena seluruh kejadiannya yang lebih dari 40 adalah 5. Nah, untuk menghitung entropi ini sama halnya dengan ini teman, ini akan kita cari entropinya. Langkahnya itu sama dengan ini tadi ya, sama dengan yang ini. Nah, untuk mempercepat saya copy aja di sini. Oke, nah seperti ini. Kita cek reference ke sini. Oke, kemudian ini juga reference ke sini, reference ke sini. Nah, kenapa ini seperti ini? Karena ini ada 0. Karena ada perkalian 0 di situ, hasilnya 0, maka dia kita ganti dengan angka biasa secara manual ya, 0 seperti ini. Nah, kemudian kita cari gain teman-teman. Kita cari gainnya dulu ya. Atau nah ya sekarang aja lah ya, untuk memudahkan nanti kita tinggal copy aja gainnya untuk income statement dan credit rating. Oke, kita cari gain, kita masukkan di sini. Lihat gainnya gimana teman-teman, persamaannya entropi S. Nah, entropi S ini adalah berarti entropi keseluruhan ya, berarti entropi yang ini ya. Oke, dikurangi berapa itu teman-teman? Dikurangi SI per S ya, mutlak ini SI per S, berarti SI nya apa teman-teman sekarang? SI nya adalah yang ini, SI nya adalah umur kurang atau sama dengan 30, S nya adalah 14, berarti dikurangi kita kasih kurung ya teman-teman, kita kasih kurung, berarti SI adalah 5 dalam artian ini ya, kasus yang kurang atau sama dengan dari 30 per seluruh kasus ya teman-teman, per seluruh kasus ya. Kemudian dikalikan ya, dikalikan entropinya. Entropinya siapa? Entropi dari kasus ini, kasus kurang atau sama dengan dari 3 ini ya, berarti kalikan ini. Oke, teman-teman, ini saya kurung dulu, saya kasih kurung dulu di sini. Oke, mana tadi kurungnya? Oke, sip. Nah, kemudian ini enggak saya kasih kurung, enggak apa-apa, nanti aja kita tambahkan, karena di sini ada SI nya ada 3 di X ini, yaitu 31 sampai 40 dan lebih dari 40, berarti kita tambahkan entropinya lagi ya, kita tambahkan entropinya lagi. Entropi dari mana? Kita bukan entropi, SI nya, SI per S nya. Sekarang kita tambahkan ya, kita tambahkan yang apa ini teman-teman, yang 31 sampai 40. SI nya 3140 adalah 4 per seluruh kejadian kasusnya yang di atas ini ya, berarti 14. Kemudian kita kalikan entropi dari 31 sampai 40. Kebetulan di sini entropinya 0. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi teman-teman. Di sini kita tambahkan berapa? Karena
kejadiannya ada 3 di sini. Variabel apa? Value X-nya ada 3 ya, ada 3 kelas di sini ya. Di X-nya itu kurang dari 30, 31 sampai 40 sama 40 lebih dari 40. Maka kita tambahkan lagi di sini. Kita tambahkan lagi yang dimana apa namanya? SI lebih dari 40 per 14 dikalikan entropi dari lebih dari 40. Nah, gini teman-teman. Oke, kita kurung di sini. Kita enter. Ketemu 0,245 sekian. Ya, jadi ini kita bandingkan dengan entropi yang keseluruhan dan seterusnya. Lihat di sini ya persamaannya. Oke, kita ganti di sini, kita geser dulu. Oke, selanjutnya kita lebih mudah karena ini dasar untuk ke bawah, nanti kita tinggal ngopi-kopi aja. Yang penting teman-teman paham konsep yang di sininya ya, persamaannya. Sekarang kita cari income yang low ya. Jumlah kasusnya berapa income yang low? Dari atribut low, variabel low ini adalah ada income-nya, kemudian kita cari low ada 4. Nah, setelah itu kita cari jumlah kejadian di mana income-nya low ya, di mana income-nya low kita pakai conif ya, low, dan base komputernya adalah yes. Oke, ada 3 di sini, otomatis ada 1 teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita cari medium, kita pakai conif karena ada 1 filter. Income yang medium ada berapa di sini? Ternyata ada 6. Kemudian kita cari dari 6 itu berapa yang yes, kan gitu ya. Income-nya medium ya, kemudian yang base komputernya yes berapa? Ternyata ada 4, berarti yang no ada 2 itu teman-teman. Oke, yang high sekarang conif, kita pakai conif lagi. High income-nya high ada berapa di sini? High ada 4, kita cari dari 4 itu ada berapa yang base komputernya yes ya. High ini, kemudian base komputernya adalah yes, ada berapa? Ada 2, berarti di sini otomatis ada 2 ya, karena seluruhnya ada 4, nggak mungkin di sini ada 5, ada 3 ya. Oke, sudah ketemu, kita copy aja di sini untuk mencari entropinya. Yang penting teman-teman sudah paham untuk mencari entropinya ya. Saya copy, misalkan di sini saya copy. Oke, saya copy. Nah, kita cek reference-nya ke sini semua. Oke, bagus. Ke sini bagus. Ke sini. Oke. Setelah itu kita gain-nya sekarang. Nah, gain-nya ini tetap teman-teman N2-nya di sini yang kita bandingkan ini. Jadi gain-nya sekarang adalah, kalau tadi 5/14, 4/14, 5/14, sekarang kita cari gain-nya ini adalah P-nya adalah low 4/14, 6/14, 5/14. Maka nanti kita sesuaikan di sini. Nah, untuk lebih enaknya kita apa ya? Kita kunci aja ya teman-teman yang di sini. Berarti yang K berapa? K2 ya, K2 ya. Berarti di sini kita klik, di sini kita F4 gitu ya. Di K2 kita klik F4, kita kunci, klik F4 kita kunci. Sekarang N berapa nih? N2 yang untuk ini. N2 berarti entropi keseluruhan, kita kunci. Nah, ini supaya apa? Supaya nanti kalau kita copy ini nggak berubah, tapi di sini bisa bergeser. Oke, sekarang kita copy di sini. Kita copy, kita paste di sini. Ketemu berapa itu teman-teman? Ketemu 0,29 sekian. Nah, kita cek reference-nya sekarang. Nah, dia sudah untuk ininya, kasusnya referensi sini ya, 4/14, 6/14,
14 dan seterusnya. Oke. Udah, kemudian kita cari yang atribut student atau variable student ya. Kita cari jumlahnya berapa, yang studentnya adalah no. Studentnya no, kita blok, kemudian kita klik di sini kriterianya. Ada 7. Dari 7 ini kita cari yang membeli komputer berapa gitu ya, pakai count if. Dari student yang no itu ada 7 orang ya. Kemudian yang base komputernya yes itu ada berapa? Ada 3. Berarti di sini otomatis ada 4. Kalau teman-teman mau nyari pakai persamaan lagi tidak apa-apa. Ini saya lebih untuk mempercepat aja biar singkat waktunya ya. Kemudian kita cari yang count yes. Oke, count studentnya yes ada berapa di sini? Student yes itu ada 7 juga ya kan. Kemudian kita cari yang dari 7 itu yang membeli komputer, base komputer ya yes, kemudian base komputernya adalah yes. Ada berapa dia? Ada 6. Berarti otomatis di sini ada berapa teman-teman? Ya, ada 1. Nah, gitu ya. Kemudian kita cari entropinya. Kita copy aja di sini. Dari sini kita copy, kita paste. Ya, namun teman-teman, ini teman-teman apa namanya? Teman-teman di sini disesuaikan ya. Ini disesuaikan. Ada berapa di sini? Ada 2. Kalau di sini ada 3 ya. Ditambah log dan seterusnya. Oke. Coba saya cek dulu di sini. Oke. 598. Oke, sip. Kemudian saya copy lagi di sini referensinya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, refreshnya ini entropinya. Oke. Kita cari gennya sekarang. Ini kita copy di sini, atau yang ini aja kita copy ya. Kita copy dari sini, kita paste di sini. Ketemu 0,15 sekian. Nah, namun perlu diperhatikan teman-teman. Karena dia di sini yang awalnya ada 3 SI ya, sekarang ada 2 SI nih. Nah, teman-teman ini bisa menghilangkan yang di sini nih, yang plusnya ini ya. Ya, ini dihilangkan aja ya. Meskipun ini di sini 0, tapi lebih baik ini kita hilangkan aja. Kita yang terakhir ini. Nah, jadi ada 2 kan teman-teman. Nah, kita enter. Nah, meskipun sama, cuma lebih amannya ketika nanti kedepannya mungkin ada data yang lain atau gimana, lebih amannya seperti ini. Oke, kemudian kita cari jumlah kejadian kredit ratingnya sekarang. Kredit ratingnya yang fire ada berapa ini? Jumlahnya ada 8. Dari 8 itu kita cari kredit ratingnya fire ada 8 itu yang fire. Yang base komputernya yes ada berapa gitu ya. Oh, ada 6. Berarti yang 0 otomatis ada 2 tuh. Kemudian excellent sekarang, excellent count if. Kemudian ini ada credit ratingnya, credit rating sini excellent ada berapa nih? Ada 6. Dari 6 itu yang membeli komputer berapa? Kita cari credit ratingnya excellent ya kan. Base komputernya adalah yes ada 3. Berarti di sini otomatis ada berapa teman-teman? Ya, 3. Oke. Nah, kemudian kita copy entropinya. Oke, kita copy, ini juga kita tarik. Oke, kita cek referensinya. Kita cek referensinya. Oke, di sini ada nilai keberagamannya 1, berarti sangat beragam. Dua-duanya dari 2 kejadian ini sama-sama banyak gitu ya. Oke, setelah kita mendapatkan entropi kemudian gain, langkah selanjutnya apa? Ini belum teman-teman. Nah, kurang nih. Kurang fokus lah ya. Gainnya berapa nih? Nah, gainnya adalah 0,4 sekian. Kita cek reverse-nya. Oke, ini di 8/14, 6/14 dan seterusnya. Sip. Dah, bagus, dah sesuai. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Dari gain ini
kita akan bentukkan root node-nya dulu. Kita buat sekarang kita buat itu ya teman-teman, apa model pohonnya, decision tree ya. Root node-nya apa nih sekarang? Yang awal paling atas, yaitu dicari dari gen yang paling besar. Gen paling besar berapa nih teman-teman? 0,41502. Ternyata ini ya, ternyata X. Ternyata X adalah gen yang paling besar, maka di sini root node-nya yang awal adalah X ya, umur. Nah, di umur ini teman-teman ada berapa kelas kejadiannya? Ada kurang atau sama dengan dari 30 ya kan? Ada 3 ya. Kemudian di sini ada berapa? 31 sampai 40. Kemudian ada lagi berapa itu? Lebih dari 40. Oke, lebih dari 40 gini ya. Ini saya besarkan sedikit lagi ya. Oke, cukup ya. Nah, oke, kemudian dari ini kita akan cari node lagi. Apakah dia internal node apa leaf node, kita belum tahu di sini. Ya. Nah, berarti ini kita kasih nama node 1.1, kemudian ini node 1.2, ini node 1.3. Kenapa? Karena ada 3 memang di sini ya. Ada 3. Kemudian kita akan cek dari 3 ini ya. Ternyata entropinya yang 0 itu ada 31 sampai 40. Dalam artian apa? Dari seluruh jumlah kasus 4 ini, umur 31-40, itu ternyata seluruhnya itu membeli, atau dalam artian bias komputernya itu adalah yes. Maka di sini teman-teman yang 3140 ini berarti sudah masuk kelas. Kelasnya apa? Yes. Yesnya adalah dia membeli komputer. Nah, maka ini berarti menjadi sebuah leaf node ya, leaf node. Ingat leaf node di bagian pertama sudah ada penjelasan. Oke, ini saya kasih ini ya. Oke, kemudian saya copy. Oke, sip. Nah, yang sekarang di sini belum ada kepastian kenapa entropinya mendekati 1. Kenapa mendekati 1? Karena yes-nya ada 2, no-nya ada 3 ya. Begitu juga yang ini lebih dari 40. Ternyata ada yang yes-nya 3, ada no-nya 2. Maka ini kita hitung lagi teman-teman. Kita hitung lagi node ini. Ya. Namun karena X itu sudah menjadi node paling atas, maka X ini nanti kita hilangkan. Kita akan mencari X umur yang kurang dari 30 sama yang lebih dari 40. Nah, gitu. Maka langkah selanjutnya kita copy lagi, kita membuat sebuah tabel bantuan lagi teman-teman. Sebuah tabel bantuan seperti ini ya. Namun ya teman-teman, namun di sini totalnya diganti. Sekarang total jadi apa? X ya. Kasusnya yang seperti apa? Kasusnya adalah yang ini. Yang ini tadi kurang dari atau sama dengan 30 ya. Kurang dari atau sama dengan 30. Saya copy di sini. Ya kan? Nah, kemudian X-nya ini kita hilangkan. X-nya ini kita hilangkan, X-nya kita hilangkan gini ya. Oke. Nah, sebentar. Oke, kita hilangkan, kita delete, save. Nah, seperti ini. Nah, kita hilangkan teman-teman. Sekarang kita fokus yang node yang kurang atau sama dengan 30. Nah, sekarang kita cari. Ini kita biarkan aja dulu ya. Data-data yang di sini kita biarkan dulu. Sekarang kita cari kejadian di mana jumlah X-nya. Nah, teman-teman bisa sebenarnya bisa bisa apa? Ngopi dari sini, kita copy aja ya, teman-teman. Ini ya kan, berarti dia 5. Ini sebenarnya sama kan? Ini apa namanya, teman-teman? Kita cari
jumlah kasusnya yang X-nya kurang dari 30. Kita sudah dapatkan data di sini. Kalau teman-teman pengen nyari lagi dari sini ya nggak apa-apa ya. Untuk percepat berarti ini 5. Kemudian di sini ada 2, di sini ada 3. Oke. Ketemu dia entropinya adalah 97, sekian. Nah, entropinya sama seperti tadi persamaannya, karena kita copy masih tetap formulanya masih ada ya. Oke, kemudian kita filter lagi teman-teman. Nah, kalau tadi terhadap total, sekarang terhadap ini. Maksudnya apa? Dari sini kita cari count if s. Karena apa? Count if s karena kita akan mencari jumlah kasus yang umurnya lebih dari kurang dari 30 namun income-nya low. Paham ya teman-teman? Kita akan mencari jumlah kasus di mana umurnya kurang dari 30 namun income-nya low. Ada 2 filter di sini ya. Makanya kita pakai count if ya, pakai s. Oke, kita filter sekarang pakai X-nya yang kurang dari 30, kemudian income-nya adalah yang low. Ada berapa di sini? Oh, ada 1. Ya, dari 1 ini mana nih yang yes gitu kan? Kita cari di sini. Count if di sini ada 3 filter berarti ya teman-teman. Ingat ada tinggal filter, berarti kita cari X yang umurnya yang kurang atau sama dengan 30 namun income-nya yang low, di mana dia membeli komputer atau base komputernya yes. Oh, ternyata di sini berarti di sini 0 teman-teman. Otomatis di sini dia 0 gitu ya. Nah, oke. Kemudian karena dia cuma 1 di sini. Sekarang kita cari yang medium count if lagi karena 2 filter sekarang. X-nya apa tadi? Kurang dari 30. Kemudian income-nya berapa? Medium. Oke, ada berapa? Ada 2 kejadian di mana X-nya kurang dari 30 dan income-nya medium. Nah, kemudian kita cari dari 2 itu mana ada berapa yang yes baik komputernya. Kita buat filter lagi. X kurang dari 30, kemudian income-nya medium ya. Kemudian base komputernya adalah yes. Oke. Ada berapa? Ada 2. Berarti di sini otomatis ada 1 teman-teman ya. Oke. Dan sekarang yang high count if lagi mana tadi? Count if. Oke, kemudian kita filter lagi. Income umur kurang dari 30, kemudian income-nya high ya. Kemudian base komputer bukan base komputer. Belum sampai base komputer teman-teman. Nah, ini cuma ada 2 filter. Ada 2. Ya, ternyata ada 2. Dari 2 itu yang yes berapa? Base komputernya. Kita buat filter lagi. Age-nya umur kurang dari 30, kemudian income-nya medium. High ya, mohon maaf, high. Kemudian base komputernya adalah yes. Ada berapa teman-teman? Ada 0. Ya. Berarti otomatis ada 2 di sini. Kalau nggak bisa kita hitung aja lagi ya. Kita yang no sekarang. Umurnya kurang dari 30, kemudian income-nya high ya. Kemudian base komputernya adalah no. Nah, ada 2 kan? Nah, oke. Kenapa dia error di sini teman-teman? Karena ada 0 di sini ya. Log 0, dia nggak bisa menghitung. Jadi otomatis dia nilainya adalah 0. Kemudian di sini juga ada 0. Nah, ketika kita merubah ini ternyata gainnya juga sudah berubah ya. Gainnya berapa itu? 0,7 dan seterusnya. Kita cek dulu nih. Nah, kenapa seperti itu kita cek teman-teman? Harusnya karena ini, ingat di sini masih merujuk n-nya ya. N mana gain dan entropi S-nya itu masih merujuk pada kasus yang atas
yang jumlah totalnya, padahal kita harusnya merujuk ke sini, maka kita tarik ke sini n-nya. Nah gini ya. Oke, jumlah kasusnya maksudnya, entropi S-nya. Nah ini juga kita tarik ke sini, dalam artian gen itu adalah entropi S ya. Entropi S itu yang ini sekarang, ini bukan yang di atas lagi. Entropi S ini ya, sebentar saya kasih ini ya teman-teman biar nggak bingung. Sekarang entropi yang ada di sini, kita gen ini ya, kita cari gen ini. Warnanya kuning, kita ganti aja. Oke, nah sekian teman-teman, entropi S-nya ya, S-nya ini ya, itu bukan lagi yang dari total ini ya, karena kita sudah mencari yang umur ini. Jadi nanti entropinya kita ambil dari sini, entropi S-nya, kemudian SI-nya, SI low berarti kan 1/5 ditambah log berapa, kemudian tambah lagi 2/5, ditambah lagi 2/5 dan seterusnya. Oke, makanya sekarang kita ubah tadi apa namanya, itunya teman-teman, apa referensinya tadi. Nah ini tadi ya, kita turunkan ke sini semuanya. Oke, kita enter, ketemu 0,57 sekian. Oke teman-teman. Oke, nah ini kita copy teman-teman, apa nanti kita copy di bawah ya, kita copy. Sekarang kita cari yang studentnya yang ini adalah, kita cari di mana berapa jumlah student yang umurnya kurang dari 30 ya kan, umurnya kurang dari 30 tapi studentnya dia statusnya adalah no. Oke, oh ternyata ada 3. Dari 3 itu kita cari ya, kita cari apa namanya, yang student yang by komputernya aja seberapa, kita buat filter lagi, X nya umurnya kurang dari 30, dimana dia adalah studentnya adalah no, base komputernya adalah yes, ada 0. di sini otomatis ada 3 ya teman-teman, di sini otomatis ada 3. Oke, kemudian kita enter lagi, kita cari yang yes ini ya, count if. Oke, yang umur ya berapa tadi, kurang dari 30 ya, studentnya adalah sekarang yes, ada berapa, ada 2. Dari 2 itu yang yes ini berapa ya, X lagi kurang dari 30, kemudian studentnya adalah yes, base komputernya yes, ada berapa, ada 2, berarti di sini otomatis kosong teman-teman ya. Kita enter. Nah kenapa num seperti ini, sekali lagi karena ada log apa nih, ada 2 ini tadi ya. Ada 0 ini karena dibuat log tadi ya kan, entropinya dan seterusnya, berarti otomatis dia 0 ya, dan ini juga 0. Nah ketemu di sini. Nah kita cek nih gennya masih merujuk kemana nih referensinya. Nah referensinya masih ke sini nih, kita turunkan lagi teman-teman ya, ke yang jumlah kasus ini. Oke, kita turunkan, ini juga kita turunkan, sip, enter, ketemu 0,9 sekian 97 sekian itu ya. Oke, selanjutnya kita cari count if yang credit rating tapi yang umurnya kurang dari 30, kredit ratingnya berapa itu, fair, ada berapa kasusnya, ada 3. Dari 3 itu kita cari ya, kita cari yang base komputernya seberapa, X-nya kurang dari 30, kredit ratingnya fair, yang base komputernya adalah yes, ada 1, otomatis di sini ada 2 ya teman-teman. Oke, kemudian sekarang kita cari yang excellent
kita filter lagi kredit umurnya kurang dari 30, kemudian jumlah kredit ratingnya sebentar. Oke, kredit ratingnya adalah excellent ya. Ada berapa di sini? Ada 2. Nah, dari 2 itu yang yes berapa? Yang yes adalah, kita buat filter lagi teman-teman ya. If nya adalah ini, kurang dari 30, kredit ratingnya adalah excellent. Kemudian voice komputer adalah apa nih? Yes. Oke, ini ada 1, berarti di sini ada 1 otomatis ya. Oke. Kemudian kita cari lagi gennya, kita cek gennya. Apakah masih mereference ke atas? Nah, masih reference ke atas ya. Kita turunkan lagi di sini, harusnya ke sini dia. Oke. Kita turunkan. Sip. Enter, ketemu 0,01 sekian. Nah, langkah selanjutnya apa teman-teman? Ketika kita sudah dapat entropi gennya, kita buat note lagi ya. Ini saya copy teman-teman biar tahu prosesnya ya. Saya copy ya, paste, taruh sini ya. Nah, oke. Yang tadi itu kan kita sudah ketemu nih ya. Kita sudah ketemu yang namanya yes. Nah, sekarang kita cari yang note yang kurang dari atau sama dengan 30, yang note 11 ini. Dari sini kita cari gen yang terbesar lagi ya. Gen yang terbesar adalah ternyata di sini apa nih? Student ya. Student gen yang terbesar 0,9 sekian dibandingkan yang lain. Maka di sini note-nya adalah student teman-teman. Nah, ini ya. Di student ada kejadian yes sama no. Nah, saya copy di sini. Ada yes sama yes, kemudian no sama yes ya. Ya, sama aja lah. Bolak-balik ya. No, oke. Ada 2, berarti kita buat 2 note di sini teman-teman. Ya, ada 2 note. Nah, tapi kita belum tahu di sini isinya apa ya. Kita copy lagi di sini. Oke. Paste lagi. Kita geser. Nggak nyantol ternyata ya. Kita cantolkan di sini. Sip. Nah, kemudian kita lihat apakah kita sini, kita cek dulu apakah statusnya di sini apa ya. Statusnya apa? Kita cek di sini. Karena di student gennya paling besar, kita cek di sini. Nah, ternyata seluruhnya entropinya adalah 0. Dalam artian tidak ada keberagaman. Dalam artian lain, dari student yang ini ya, umur yang kurang dari 30, statusnya bukan pelajar, itu ada 3 orang. 3 orang ini, 3 data ini ternyata semuanya no. Berarti ketika ini no ya, maka dia ini no. Maka di sini adalah no. Nah, begitu juga dengan ini teman-teman. Yang yes ini ada 2, dan ternyata yes ini semuanya juga membeli komputer. Berarti di sini yang yes ini, berarti di sini kita kasih yes. Nah, ternyata ini sudah leave ya, leave note teman-teman. Ini leave note sudah tidak ada karena sudah ini tidak beragam lagi, dan ini adalah leave note menjadi sebuah leave note. Sekarang bentar, ini biar teman-teman nggak bingung, ini adalah note 1.1 ya. Nah, sekarang kita cari note 1.3. 1.3 ini belum ada. Nah, kita cari, langkahnya sama seperti ini tadi teman-teman ya. Oke, sabar teman-teman, kita belum selesai ya, semangat. Oke, kita copy lagi, kita taruh bawah di sini. Kita sekarang rubah ke note 1.3, tapi X nya itu adalah umurnya adalah yang ini ya, yang mana nih, saya copy di sini ya. Copy, ini taruh sini. Nah, ini cuman teman-teman, ini
Untuk lebih mudahnya ini saya itu ya, hide dulu ya. Mana hide ya, sembunyi dulu. Oke, siap. Nah, kita cari jumlah kasusnya yang ini, kita ambil dari referensi dari sini aja, berarti 5 3 2 gitu ya. Ini 5, ini 3, ini 2. Nah, sudah ketemu itu entropinya berapa gitu ya. Entropinya adalah 0,97 sekian. Oke, ini entropi dari X yang lebih dari 40. Nah, sekarang kita cari lagi teman-teman, sama seperti lagi caranya tadi, kita cari yang pakai conif ya, dimana yang berapa jumlah kejadian yang umurnya lebih dari 40 tapi income-nya itu low. Ada berapa? Ada 2. Dari 2 ini kita cari yang umurnya lebih dari 40 ya, kemudian income-nya low ya, tapi base komputernya itu adalah yes. Ada berapa? Ada 1, berarti di sini otomatis 1. Nah kok 0 teman-teman di sini? Kita cek, kita copy aja di sini entropinya ya, kita paste, ternyata 1 di situ. Oke, kemudian ini conif lagi, dimana umurnya yang lebih dari 40, kemudian income-nya adalah medium. Sekarang ya, ada berapa kasusnya? Ada 3. Dari 3 itu berapa yang yes? Kita buat filter lagi, X-nya adalah lebih dari 40, kemudian income-nya adalah medium, kemudian base komputernya adalah yes. Kita tap, ternyata ada 2, berarti yang no juga otomatis 1 ya. Nah, kebetulan sudah terisi tuh entropinya ya, karena kita copy dari atas tadi. Oke, kita lanjut yang high ya. Kita lanjut, sip. Umurnya lebih dari berapa itu? 40. Income-nya berapa? Income-nya high ya. Ada berapa kasusnya? 0 ya, nggak ada ternyata. Ya sudah, ini kita isi 0 semuanya. Kita cari, kita cek sekarang gain-nya teman-teman. Oke, gain. Nah, ini tadi ini masih reference ke yang tadi ya. Ini saya unhide dulu. Tampillah dot 11. Nah, ini dia. Ini referensinya itu adalah masih ke jumlah kasus ini. Ingat di penjelasan sebelumnya ini harusnya ke di sini ya, referensi ke sini. Nah, kita turunkan aja dulu nih. Ini kesalahannya adalah kita nggak ngunci ya, nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa, biar paham. Oke, gainnya seperti itu ya. Nah, ini aja yang kita kunci ya. Oke, kita kunci aja di sini biar nanti kesininya nggak narik-narik lagi. Oke, kita cek, kita kunci yang K berapa ini? K33 ini sudah dikunci kok. Oke, sudah sip. N32 oke, sudah terkunci. Oke teman-teman, kita sembunyikan lagi di sini. Hide. Oke, kemudian ya sampai mana tadi? Student. Oke, kita cari jumlah student ya kan, umurnya yang lebih dari 40, kemudian ini studentnya adalah no. Ada berapa? Ada 2. Dari 2 ini yang base komputernya yes itu ada berapa ya? No, kemudian studentnya adalah sebentar, ada kekeliruan ini, nggak fokus ini teman-teman. Sip. X-nya adalah lebih dari 40 ya kan, student statusnya adalah no, kemudian base komputernya adalah yes. Ada berapa? Ada 2, berarti otomatis di sini ada 1 ya. Ini kita copy biar enggak 0, harusnya enggak 0 itu. Nah, harusnya 1 ya, karena sangat beragam, sama-sama 1 di situ.
Kemudian kita cari yang yes sekarang, count if lagi, kita filter umurnya yang lebih dari 40, standarnya yang yes, bukan base komputer. Oke. Ada kesalahan? Oke, ada kesalahan di situ. Tadi sudah dibenarkan ya. Nah, oke, sudah benar ini. Ada berapa itu? 3 ya, ada 3. Dari 3 ini yang base komputer yes-nya berapa? Kita cek lagi, kita hitung lagi ya, umurnya lebih dari 40. Kemudian apa tadi, student ya, studentnya yang yes, kemudian base komputernya yang yes. Ada 2, berarti di sini otomatis 1 teman-teman ya. Nah, kita copy di sini, set. Nah, ketemu berapa tuh gennya? Kita cek gennya sudah reference ke sini belum? Nah, referensinya harusnya ke sini nih ya. Oke, referensinya harusnya ke sini ya. Kita cek, kita itu lagi lah, kita hide lagi, unhide ya. Ini sudah referensinya sudah ke sini ya kan. Kemudian ini harusnya referensinya gennya adalah ke sini, turun. Nah gini ya teman-teman, kita turunkan. Oke, nah sip, kita enter 0,01 sekian. Satu lagi teman-teman, semangat. Oke, yang kredit, nah saya ini sembunyi lagi lah, sembunyi dulu. Nah ini ya, sekarang yang kredit ratingnya ada berapa nih? Kredit rating di mana dia umurnya lebih dari 40, kredit ratingnya adalah apa itu? Fire, ada berapa? Ada kesalahan lagi teman-teman, sebentar, fokus ya, ada kesalahan. Oke, sebentar, ini umurnya dari 40, kemudian kredit ratingnya fire. Oke, ada 3, dari 3 ini yang membeli komputer berapa? Kita cek, age-nya lebih dari 40, age ya. Kemudian kredit ratingnya di sini adalah fire. Kemudian base komputernya ada berapa? Yang yes ada 3, berarti otomatis di sini 0 teman-teman. Nah 0 berarti di sini ya juga 0 dong. Oke, yang excellent sekarang, count if, kita cari yang excellent, umurnya lebih dari 40, kemudian kredit ratingnya adalah excellent, base komputernya adalah belum base komputer teman-teman. Nah enggak fokus dia, enter dulu, ada 2. Kemudian dari 2 itu yang base komputer berapa? Umurnya lebih dari 40, kemudian kredit ratingnya adalah excellent, yang base komputernya adalah yes. Ada berapa? Ada 0. Otomatis sini ada 2 ya teman-teman. Nah di sini ada 2. Oke, kok 0? Ya memang 0, di sini kan ada 0 ya. Kita kasihkan 0. Nah ini kita cek refreshnya lagi. Nah kan dia masih ke atas, dan hide. Nah tadi mereference ke yang di sini, kita turunkan, harusnya di sini per ini dia kan, entropi S-nya adalah yang ini. Oke, ketemu berapa itu? 0,97 sekian ya. Nah dari sini kita cari lagi teman-teman gen yang terbesar. Sebentar, saya copy dulu ini, select, kemudian ini kita copy. Oke, kita copy di sini. Nah tadi kan kita belum ketemu ini ya, node ini kita belum ketemu isinya apa gitu kan. Nah sekarang kita cari gen yang terbesar. Gen terbesar ternyata apa nih? Kredit rating 0,9 sekian. Berarti ini kita ganti kredit rating. Nggak cukup dia, kita panjangkan kredit.
Oke, setelah itu teman-teman kan ada dua nih ya, ada apa itu, fire sama apa, excellent ya. Oke, excellent. Oke, dari ini ada dua, ini kita cek. Sebentar, ini saya copy di sini, paste lagi, kemudian ini kita buat rootnya. Oke, baik, kita cantolkan biar enggak kemana-mana dia. Oke, kita cek di sini kredit ratingnya fire, kita cek fire ternyata dari seluruh kejadian itu ternyata yes, maka di sini yes ya, sudah sesuai ya di sini ya, yes ya, kebetulan ini pas ngopinya di yes ya kan. Nah, kemudian yang excellent teman-teman, excellent di sini, excellent itu apa namanya, di sini excellent adalah berapa ini, excellent semuanya adalah no, berarti di sini adalah no teman-teman. Mana nih, di delete dong, no gitu ya. Nah, kemudian dari sini karena semuanya sudah live ya, live semuanya nih teman-teman, live node semuanya, maka di sini kita sudah bisa membuat sebuah rule. Nah, rule-nya apa? Kita dari sini kita sudah bisa buat rulesnya. Rulesnya apa itu? Kita urut dari atas ya. Jika if, biar keren pakai if ya kan. Oke, ke bawah dia. If ya kan, umurnya if egg ya, egg gini pakai ini biar beda, egg berapa itu, 31 sampai 40 ya, 31 sampai 40 itu adalah then gini ya, dan dia apa, dan yes, base komputer boys mana tulisan tadi ya. Gimana tulisannya tadi ya, nggak anu nih, fokus base komputer gini ya, dengan yes. Nah ini teman-teman. Nah kemudian if ini ya, if yang ini, if x berapa itu, ini kasih ini aja, if x kurang dari atau sama dengan 30 ya, then dia, dan base komputernya nih saya copy aja biar cepat ya, then en sekarang bukan n, bukan then, karena ini ada dua kondisi ya, n apa tuh, student sama dengan student yes, ini ya, student yes dulu, student yes, maka base komputernya yes gitu ya. Jika umurnya kurang dari 30 dan dia belajarnya yes ya, maka dia beli komputer. Oke, sekarang ini saya copy biar lebih cepat. Jika umurnya kurang dari 30 dan studinya sekarang yang no ya, yang di sini yang no, maka base komputernya adalah no ya. Ini kurang dari 30 kemudian dia studentnya adalah no, maka dia tidak membeli. Kemudian sekarang ini sudah sekarang credit rating ya, if x nya adalah lebih dari 40 ini ya, lebih dari 40, kemudian n ya, n mana
Credit rating itu yang di sini dulu ya. Credit rating adalah fire. Oke. Dan mana nih? Saya copy aja kayak faster. Dan base komputernya adalah yes, ini ya. Ini adalah yes. Kita copy biar cepat. Oke. If umurnya lebih dari 40, kemudian credit ratingnya adalah excellent. Excellent. Nah, gini ya. Credit ratingnya excellent, maka base komputernya adalah no. Nah, gini teman-teman. Oke, sudah jadi ini itunya, rulesnya. Maka dari rules ini kita tarik sini ya. Kuduk. Di sini tadi. Mana tadi? Ini taruh mana ya? Geser. Nah, iya. Mana tadi rule-nya? Oke, rule-nya rule geser rule. Oke. Nggak bisa geser nih. Ini mouse-nya bermasalah. Oke, bismillah, enggak masalah. Oke, sekarang X-nya kita klasifikasi data baru tadi ya. X-nya ini adalah kurang dari 30. Oke, kurang dari 30 mana? Oke, masuk di sini ya kondisinya. Kurang dari 30. Income itu tidak masuk perhitungan. Kemudian studentnya adalah yes. Nah, sudah ketahuan ini studentnya adalah yes. Maka dia beli komputer. Maka saya kasih sini ya, base komputer yes. Ini teman-teman, kenapa ini? Maka ini deh. Ada ini dia. Nah, maka base komputer yes, ini ya teman-teman. Jadi pelanggan baru tadi kemungkinan besar diprediksi dia akan membeli komputer. Nah, begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Cukup panjang videonya, mohon maaf karena saya harus menjelaskan sedetail mungkin biar tidak ada kebingungan ya. Kalau bingung silakan di playback gitu ya. Baik teman-teman, semoga teman-teman dapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Jika ini bermanfaat videonya, silakan di share agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.